kalau bisa on cam ya. Oke, mungkin aku mulai aja untuk tutorialnya. Oke, sebelumnya aku buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini udah pada di rumah semua ya? Ada yang masih di luar? Oke, mungkin aku mulai aja. Sebelum kita mulai tutorial kita pada malam hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Untuk tutorial kita pada malam hari ini itu akan membahas mengenai nematoda 1. Mungkin untuk lebih jelasnya juga udah ada di praktikum hari Rabu kemarin. Nah, mungkin ini yang pertama-tama ini ada klasifikasinya. Mungkin teman-teman juga udah tahu pembagiannya seperti apa. Mungkin aku bisa lanjut aja. Nah, ini pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan filum Nemathelminthes. Nah, untuk filum Nemathelminthes itu dia bentukannya itu dia memanjang dan meruncing pada kedua ujungnya. Kemudian tiap cacing jantan memiliki jenis kelamin betina dan jantan. Jadi untuk bedanya dengan film Platyhelminthes yang kemarin itu, kalau Platyhelminthes itu semuanya hampir hermafrodit atau tidak mempunyai jenis kelamin kecuali dari famili Schistosomatidae. Sedangkan untuk Nemathelminthes itu nanti dia memiliki jenis kelamin yang terpisah yaitu jantan dan betina. Dan untuk tubuhnya yang pasti dia tidak bersegmen untuk membedakannya dengan kelas Cestoda. Kemudian dia juga memiliki kutikula. Kemudian siklus hidupnya bisa direct atau indirect cycle. Tapi kebanyakan untuk dari filum Nemathelminthes itu nanti siklusnya direct. Seperti itu. Jadi dia tidak memerlukan inang perantara. Nah, selanjutnya ada kelas dari nematoda. Nah, untuk kelas nematoda itu dia bentukannya silindris, nanti seperti ini, silindris, memanjang dan meruncing pada kedua ujungnya serta tidak bersegmen gitu. Kemudian untuk sistem pencernaannya dimulai dari mulut, kemudian ada esophagus, intestine, dan diakhiri oleh anus. Nanti di anus juga itu nanti ada di jantan ya, itu ada keluaran seperti kayak tonjolan itu namanya spikula nanti. Kemudian dia tidak mempunyai sistem peredaran darah, dan mempunyai sistem pernafasan, mempunyai organ sensori pastinya, dan jenis kelaminnya pasti terpisah dan siklus hidupnya direct atau indirect. Tapi kebanyakan untuk nematoda itu secara direct. Nah, ini untuk spesies yang akan kita bahas untuk di kelas nematoda itu totalnya untuk di kelas nematoda ada 20 genus. Nah, untuk yang sekarang ini yang kita akan bahas itu yang hanya yang kita mini aja ya teman-teman, yaitu meliputi genus Ascaris, nanti spesiesnya Ascaris suum, kemudian Parascaris untuk spesiesnya Parascaris equorum, dan Toxocara ada 2 spesies yaitu Toxocara canis dan juga Toxocara cati, kemudian ada Ascaridia itu spesiesnya nanti Ascaridia gali, kemudian ada Heterakis itu nanti spesiesnya ada Heterakis galinarum. Jadi jangan sampai ketuker ya antara Ascaridia dan juga Heterakis. Kemudian ada Strongyloides, spesiesnya Strongyloides papillosus, kemudian ada Esophagustomum columbianum, kemudian ada Bunostomum gigiria dan Ancylostoma. Nah, untuk yang akan kita bahas pertama itu dari famili Ascarididae gitu. Nanti ada 4 spesies yang akan kita pelajari di famili Ascarididae. Nah, untuk yang pertama itu ada dari genus Ascaris, yaitu Ascaris suum.
Untuk klasifikasi lengkapnya, untuk filumnya Nematelmintes, kemudian kelasnya Nematoda, dan ordonya Ascaridida, kemudian familinya Ascarididae, dan genusnya Ascaris dan spesiesnya Ascarisuum. Nah, untuk inangnya sendiri utamanya sesuai namanya suum itu berarti berada di babi, kemudian juga bisa menyerang sapi, domba, dan juga anjing. Kemudian habitatnya untuk cacing dewasa berada di usus halus dengan stadium infektifnya itu larva stadium kedua. Nah, ini gambaran dari makros dari Ascarisuum. Oh ya, sambil aku mengingatkan juga untuk famili dari Ascarididae, utamanya dari Ascarisuum dan Parascaris, itu nanti yang dikeluarkan hanya preparat makros saja, karena kalau semisalnya makros dan mikros sama-sama dikeluari, nanti kalian akan sulit mengidentifikasinya. Apakah ini masuk Ascaris, Parascaris, Heterakis, maupun Ascaridia gitu. Mungkin kalau Heterakis masih kita bisa mudah membedakannya karena dia membentuk suatu bulbus, sedangkan kalau Ascaris dengan Ascaridia itu nanti bakal benar-benar rancu gitu. Makanya kalau di uh, Ascaris dan Parascaris itu hanya diperlihatkan bagian makro saja. Nah, selanjutnya kita ke morfologinya dari Ascarisuum. Jadi cacing ini itu dia berbentuk silindris, memanjang, yang pastinya dia tidak bersegmen, berwarna putih kekuningan atau kemerahan. Kemudian cacing ini lebih umum disebut dengan cacing gelang. Kemudian ukuran cacing jantannya itu pasti jantan itu semuanya pasti dia lebih kecil dibandingkan dengan betinanya, dengan ukuran kalau jantan 15 sampai 25 cm dengan diameternya 3 mm, dan untuk betina itu bisa mencapai 41 cm dengan diameter 4 mm. Kemudian tubuhnya itu juga dilapisi oleh lapisan kutikula yang tebal, dan cacing ini kelihatan kaku. Cuman kalau yang kita lihat nanti di misalnya kita benar-benar membandingkan antara Ascaris dengan Parascaris, kalau benar-benar itu merupakan cacing dewasanya itu uh, untuk Ascaris itu nanti dia akan lebih pendek dan lebih kecil gitu. Jadi uh, kurang nggak, ibaratnya itu kalau Ascaris itu kurus gitu. Nah, kalau yang Parascarisnya itu yang gemuknya gitu. Karena untuk diameternya dia lebih besar seperti itu. Kemudian uh, untuk bagian anterior itu dilengkapi oleh 3 bibir berbentuk segitiga. Satu bibir itu terletak di sebelah dorsal dan 2 lainnya itu di sebelah subventral. Kemudian masing-masing bibirnya dilengkapi dengan 2 pasang papil yang kecil dan pada subventral dan lateral, dan pada permukaan dalamnya terdapat deretan gigi. Kemudian esofagusnya bentuknya sederhana dengan panjang 6,5 mm. Kemudian spikula, misal semuanya ada spikula, ditunjukkan bentukan spikula, berarti itu jenis kelaminnya pasti jantan. Itu nanti panjangnya untuk di Ascarisuum itu 2 mm dan bentuknya kuat. Kemudian bagian posterior cacing jantan terdapat papila prekloakal dalam jumlah banyak. Kemudian lubang vulva terletak pada sepertiga dari bagian tubuh anterior, dan di posteriornya langsung terdapat uterus. Kemudian telur berbentuk bulat lonjong dan mempunyai dinding yang tebal serta diselubungi oleh lapisan albumin dan lapisan kitin. Nah, untuk telur itu nanti teman-teman akan dapat di semester depan ya teman-teman. Jadi nanti untuk telurnya itu ada kayak ada 3 lapisan. Nah, itu mungkin akan lebih jelasnya di semester depan aja. Nah, ini bentukan makrosnya dari Ascarisuum. Nah, untuk makrosnya nanti itu dia pasti bentuknya silindris seperti ini, memanjang. Kemudian yang pasti yang utama untuk membedakan dengan kelas Kestoda, dia itu pasti tidak memiliki segmen. Kemudian dia juga berwarna putih kekuningan. Atau ada yang menyebutkan seperti cacing gelang. Kemudian kalau kita lihat nih di bagian anterior dari Ascaris, itu nanti kita bisa menemukan 3 buah bibir besar berbentuk sepertiga.
Yang satu ini ada di bagian dorsal, kemudian dua lainnya itu berada di ventral seperti ini. Dan semisal teman-teman ini mungkin nggak hanya berlaku untuk di Ascaris-suum ya yang makro, cuman nanti kalau teman-teman di Ascaridia Galli itu pun sebenarnya sama, yang kelihatan itu kan biasanya kita melihatkan itu dari hanya satu sisi aja kan, maksudnya dari bagian lateralnya, sehingga yang nampak nantinya untuk walaupun itu sebenarnya ada tiga, cuman yang kelihatan biasanya dua gitu, paling banyak itu biasanya dua gitu, itu pun aja sekatnya tidak terlalu jelas. Nah kemudian eh, untuk membedakan antara cacing jantan dan juga cacing betina, kita bisa melihat dari bagian posteriornya. Nah, kalau cacing jantan itu dia nanti berkelok-kelok seperti ini, dan nanti di ujungnya itu akan keluar spikulanya seperti itu. Kemudian untuk betina itu ya udah tumpul aja seperti itu. Mungkin juga teman-teman udah tahu bentukannya waktu praktikum kemarin. Nah ini untuk gambaran lebih jelasnya, ini merupakan cacing jantannya dan ditandai dengan adanya kelokan-kelokan ini di bagian posteriornya, sedangkan untuk di betina itu ya udah tumpul aja kayak gini. Kemudian kalau semisal di bagian sini itu kita benar-benar zoom, biasanya lebih enaknya itu menggunakan mikroskop inverted gitu ya. Itu biasanya lebih jelas karena kita bisa menggerakkannya itu, jadi cacingnya kita bisa pegang terus kita bisa gerakan, dan pembesarannya itu sesuai keinginan kita gitu. Jadi kalau yang mikroskop yang bisa kita gunakan kan 40, 100, kemudian 400, 1000 gitu ya. Kalau yang inverted itu kita benar-benar bisa sesuai kita gitu. Jadi semisal kebesaran ya tinggal dikecilin, kalau kecilan ya bisa dibesarkan gitu. Nah itu nanti akan tampak bentukan seperti ini di anteriornya, yaitu terdapat 3 bibir yang bentuknya segitiga. Nah kalau di sini teman-teman bisa lihat, yang ini tuh nanti dia bagian ventralnya karena terdapat dua, dan yang ini bagian dorsalnya, dorsal lignya. Oke, aku lanjut. Ini selanjutnya ada dari famili Ascarididae yang kedua, yaitu ada Parascaris equorum. Untuk klasifikasi lengkapnya masih sama, yaitu filumnya Nemathelmintes, kelasnya Nematoda, kodenya Ascaridida, kemudian familinya Ascarididae, genusnya Parascaris, dan spesiesnya Parascaris equorum. Nah, sesuai namanya nih, equorum, itu berarti dari kata equus, berarti dia itu inangnya kuda gitu. Pokoknya bangsa kuda, bisa kuda, zebra gitu, tapi juga bisa menyerang sapi. Nah, untuk habitatnya, untuk cacing dewasanya berada di usus halus, sedangkan stadium efektifnya larva stadium 2. Nah, ini gambaran makrosnya, teman-teman bisa lihat. Kalau di sini kan walaupun hanya tampak gambar, teman-teman bisa lihat ini kan ukurannya lebih besar ya dibandingkan dengan Ascaris gitu untuk diameternya. Nah, kemudian untuk morfologinya dari Parascaris, cacing ini sangat panjang, yang jantan panjangnya 15 sampai 28 cm, sedangkan yang betina dapat mencapai 50 cm atau lebih dengan diameter 8 mm. Kemudian bentuknya kaku, gemuk, dan mempunyai kepala yang besar. Bagian mulutnya mempunyai 3 bibir yang besar yang dipisahkan oleh 3 bibir kecil. Nah, untuk 3 bibir kecil ini benar-benar itu nggak bakal kelihatan gitu kalau semisal hanya menggunakan mikroskop biasa gitu. Dan ekor cacing jantannya dilengkapi dengan lateral ala yang kecil, di mana terdapat 2 papila yang berpasangan dan 3 papila post kloakal yang tidak berpasangan. Satu papila median terletak di anterior kloaka, sedangkan papila prekloakal berpasangan dalam jumlah banyak. Nah, untuk ini itu kan merupakan ini ya, ciri khas dari bagian posterior dari saat udah di mikros gitu ya. Cuman ini teman-teman kalau ingin tahu lebih jelasnya bisa dilihat di buku petunjuk praktikumnya itu. Kemudian untuk panjang
stikulanya itu dia 2 sampai 2,5 mm dengan pulpanya terletak lebih kurang seperempat bagian tubuh posteriornya. Kemudian ukuran telurnya 90 sampai 100 mikron diameternya dan bentuknya subglobular, tebal dan dilapisi oleh albumin. Nah, ini untuk gambarannya, maksudnya. Nah, itu untuk membedakan antara jantan dan betina itu masih sama, yaitu ya teman-teman, sama kayak askaris itu dapat dilihat dari bagian posteriornya atau bagian ekornya. Kalau jantan itu dia pasti berkelok yang nantinya bakal keluar kayak spikula. Kemudian untuk betinanya ya udah ini tumpul aja gitu. Nah, bentuknya itu nanti crossnya kan bentuknya masih sama juga kayak askaris, yaitu silindris, memanjang yang pasti tidak bersegmen. Kemudian untuk bedanya dengan askaris itu dia kalau para askaris ini lebih panjang, lebih kaku dan lebih gemuk daripada askaris tuh. Teman-teman bisa melihat kan ini kayak benar-benar kaku gitu. Jadi kalau misal kan biasanya kita masukin kayak wadah pot gitu ya. Nah, saking dimasukkan ke wadah pot itu, ketika semisal dimasukkan ke adi teko itu nanti biasanya kayak yang ditampilin di demokan kemarin ya waktu di absensinya itu kelihatan banget itu gampang pecah ininya dari struktur paraskarisnya gitu. Kemudian kalau teman-teman lihat ini adalah bagian anteriornya itu sama kayak askaris, dia mempunyai 3 bibir besar di sini. Kemudian nanti di dalamnya sini itu akan dipisahkan oleh 3 bibir kecil. Mungkin di sini nggak kelihatan ya karena jarang juga di highlight karena lebih difokuskan kalau askaris, paraskaris itu ya udah gambaran utuh dari cacing aja gitu. Jadi benar-benar satu gini itu untuk membedakan jantan betina gitu. Kemudian di sana ciri khususnya kalau jantan gimana, betina gimana gitu. Oke, aku lanjut. Nah, ini untuk siklus hidup dari askaris dan paraskaris. Intinya nanti itu di itu akan keluar bersama feses. Sini teman-teman bisa lihat, ular akan keluar bersama feses. Nah, ini gambaran telurnya yang nggak berembrio di sini kan, ini kan kayak telurnya ya ini ya teman-teman. Nah, yang di dalam ini kemudian nanti telur ini akan berkembang menjadi larva L1 gitu. Tapi larva L1 di sini itu dia tetap berada di dalam telur ya teman-teman. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya itu nanti akan dapat di semester depan nanti. Tapi mungkin kalau teman-teman misalnya mau melihat larva yang ada di dalam telurnya, mungkin nanti aku bisa kasih karena mungkin aku masih nyimpen videonya buat yang semester yang kemarin gitu. Jadi nanti intinya telur keluar bersama feses, kemudian berkembang menjadi larva L1 di dalam telur, kemudian kembang menjadi larva L2 di dalam telur, kemudian larva L2 yang di dalam telur ini akan termakan oleh inang definitif. Yaitu kalau askaris ya berarti babi, kalau paraskaris ya berarti kuda gitu. Kemudian ketika udah termakan, larva ini akan masuk pertamanya ke dalam usus halus. Cuman di sana belum terjadi suatu pendewasaan. Nah, nanti itu akan mengalami pendewasaan itu ketika udah mengalami tracheal migration atau lung migration gitu ya teman-teman. Jadinya nanti ketika udah masuk ke usus halus itu akan keluar melalui vena porta, kemudian akan ke hepar, kemudian ke paru-paru, kemudian ke jantung, kemudian ininya ke trakea, kemudian sama kayak esoda kemarin nanti kalau udah di trakea akan kayak ada kayak refleks muntah. Nah, tapi kan kalau misalnya ada muntah itu kan nanti enggak semuanya itu dari lavanya itu akan kayak keluar gitu. Jadi ada yang tetap tinggal di dalam tenggorokan kita. Nah, nanti ketika dari hewan ini, misalnya dari babi atau kuda ini memakan gitu, misalnya punya ininya makan, kemudian para larva itu
akan masuk kembali ke dalam usus. Nah, di saat itulah larva yang tadinya L2 akan berkembang menjadi cacing dewasa seperti itu. Oke, semoga paham ya teman-teman. Mungkin aku bisa lanjut dulu. Nah, selanjutnya ada Ascaridide yang lain, yaitu ada Toxocara, itu ada Toxocara canis dan juga Toxocara cati. Nah, untuk untuk klasifikasi lengkapnya mungkin masih sama dengan Ascaridide yang lain, famili Ascaridide yang lain. Itu filumnya Nematodontes, kelasnya Nematoda, ordonya Ascaridida, familinya Ascarididae, genusnya Toxocara dan spesiesnya Toxocara canis dan juga Toxocara cati. Nah, untuk inang definitifnya untuk Toxocara canis itu nanti inang definitifnya anjing, sedangkan Toxocara cati itu nanti kucing. Dilihat aja dari namanya aja gitu teman-teman. Kalau canis itu kan teman-teman juga udah tahu berarti anjing. Terus kalau cati gampangannya itu udah bahasa Inggrisnya kan cat gitu ya, berarti dia kucing tuh. Nah, untuk habitatnya itu usus halus. Kemudian stadium infektifnya itu larva stadium 2. Tuh, nah ini gambaran skematisnya ya teman-teman dari Toxocara yang sebelah kiri itu adalah Toxocara cati dan juga yang kanan Toxocara canis. Itu dilihat dari bentukan cervical alainya di sini. Nah, kalau Toxocara cati dia itu intinya tebal di sini dan juga lebar, sedangkan kalau canis itu dia lebih panjang cuman tipis gitu. Dan perlu teman-teman ingat dan teman-teman garis bawahi semua ordo dari Ascaridida itu mempunyai 3 bibir di bagian anteriornya. Makanya aku bilang sulit untuk dibedakan. Nah, kecuali yang benar-benar dia itu punya ciri khusus lain selain dilihat dari bibirnya, kayak Toxocara bisa dilihat dari cervical alae, dan Terakis bisa dilihat dari bulbus gitu. Kalau yang lain karena benar-benar tipis banget perbedaannya, makanya harus dibuat makros dan juga benar-benar yang dikeluarkan makros, kemudian satu lagi mikros gitu. Oke, ini siklus hidup dari Toxocara sp. Ini lumayan ribet juga ya teman-teman. Di sini intinya untuk Toxocara pokoknya telur akan keluar bersama feses, kemudian perkembangannya itu perkembangannya masih sama, akan berkembang menjadi larva L1, kemudian larva L2, kemudian larva L2 akan termakan oleh inang definitif. Cuman inang definitif di sini itu inang definitif yang mana itu harus diperhatikan. Semisal inang definitifnya itu dia jantan atau juga anak dari anjing atau anak dari kucing atau betina yang tidak mengalami bunting, itu dia nanti untuk larvanya itu akan langsung masuk ke usus halus dan terjadi tracheal migration seperti itu. Tapi untuk betina, pokoknya untuk hewan yang betina, pokoknya yang dia itu tidak bunting, kemudian pokoknya dia itu setelah kawin, pokoknya intinya nggak mau bunting, itu nanti untuk larva dari Toxocara itu akan terjadi yang namanya somatic migration, teman-teman. Jadi somatic migration itu larvanya itu tidak akan ada di usus halus, cuman ada di otot-otot atau muskulus-muskulus dari si hewannya ini, yang definitifnya, dan akan tersimpan di sana sampai nantinya hewan ini bunting, pokoknya udah mengandung fetus atau janin, yang nantinya larva ini akan ditransfer ke ke liver dari fetus seperti itu, walaupun ada juga yang masih bertahan di induknya gitu. Nah, ketika induk yang bunting ini itu melahirkan, nanti untuk parasitnya
yang ada di anak itu akan tertular secara vertikal. Di sini teman-teman bisa melihat penularannya secara vertikal itu dari induk ke anak gitu. Dan nanti anak yang baru lahir ini akan mengandung larva yang berada di paru-parunya, seperti itu. Pokoknya ada di paru-parunya. Seperti itu. Dan nanti yang tetap berada di induknya itu akan langsung masuk ke usus halus untuk menjadi dewasa gitu, jadi cacing dewasa tanpa melalui yang namanya tracheal migration. Nah, kemudian selain penularan seperti ini, itu juga bisa melalui yang namanya parathenic host seperti itu. Nah, parathenic host itu apa? Jadi larva L2 yang ada di sini itu akan termakan oleh parathenic host. Cuman larva ini tuh dia tidak mengalami perkembangan sama sekali di dalam tubuh parathenic host, walaupun itu merupakan predileksi utamanya. Bukan predileksi utamanya, predileksi atau habitat utamanya dari Toxocara kan berada di usus halus gitu ya. Nah, karena berada di usus halus, walaupun larva L2 itu berada di parathenic host di habitat utamanya yaitu usus halus, dia itu tidak mengalami suatu pendewasaan. Jadi cacingnya tidak mengalami pendewasaan sampai parathenic host ini termakan oleh anjing atau kucing seperti itu. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, aku lanjutkan lagi. Untuk parathenic host, mungkin kalau di gambar ini kan ada bebek sama kelinci. Nah, itu selain kedua hewan ini itu bisa ke hewan-hewan laboratorium atau pokoknya yang anjing atau kucing ini juga bisa memakan dari hewan ini. Kayak contohnya ada tikus maupun mencit gitu. Oke, aku lanjut. Nah, ini morfologinya dari Toxocara. Nah, untuk Toxocara canis itu panjang cacing jantannya mencapai 10 cm, sedangkan betinanya mencapai 18 cm. Di bagian anteriornya mempunyai cervical alae seperti pelebaran kutikula. Kemudian bagian posterior cacing jantannya itu meruncing seperti ekor, kemudian mempunyai caudal alae dan spikula. Kemudian cacing betinanya dilengkapi dengan genital organ yang meluas sampai anterior, sedangkan pupanya di bagian posterior. Kemudian telur berwarna coklat muda, bertinting tebal dan kasar, bentuknya subglobular dengan ukuran 90 kali 75 mikron. Untuk Toxocara cati itu dia panjang cacing jantan mencapai 3 sampai 6 cm, sedang betinanya mencapai 4 sampai 10 cm. Di bagian anterior mempunyai circle ala yang sangat lebar dan bergaris. Kemudian bagian posterior jantan mempunyai seperti ekor, mempunyai caudal alae dan spikula. Dan telur berwarna coklat muda dasar, bentuknya subglobular dengan ukuran 65 sampai 5 mikron. Nah, ini untuk